Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube Mahat Ali dalam program podcast inspirasi dan edukasi yang dipersembahkan oleh Dema Mahat Ali Raha. Saya Izatul Muhibbah bersama rekan saya Siti Wulandari sangat senang bisa menyapa kalian semua dalam ruang diskusi yang insya Allah penuh dengan manfaat dan wawasan. Di sini kita bersama Ustazah Hafizatur Rahmi. Beliau salah satu dosen kita di Mahat Ali ini. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang krisis literasi daerah sekarang, bagaimana membangun minat membaca. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita kenalan dulu. Oke, sebelumnya ulun mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada Dema Mahat Ali yang sudah mengundang ulun untuk berbicara di bincang-bincang di podcast inspiratif tadi ya. Nih. Sebelumnya terima kasih kesempatannya ulun memperkenalkan diri ulun ya. Nama saya Bizatur Rahmi, untuk gelarnya SAG SPD, karena sebelumnya selain kuliah di Mahat Ali, ulun alumni Mahat Ali juga kuliah di STK Montai. Ya, kemarin tuh ngambil double degree. Sebelumnya ulun adalah santri di Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jaro. Ada yang suka ke Jaro sebelumnya? Ada suka jalan-jalan kenalan ke Jaro. Di Pondok Jaro itu ulun 6 tahun, kemudian melanjutkan ke Mahat Ali. Keseharian ulun selain dosen di Mahat Ali Raha, ulun juga seorang pegiat literasi di Kabupaten HSU. Bersama suami, kami mendirikan komunitas literasi sebuku. Komunitas kami di tahun 2026 ini sudah berjalan 4 tahun. Ya, kami membangun dari masih menjadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa, bikin komunitas nih bareng-bareng sama teman-teman. Ternyata jodohnya sama teman sendiri gitu di komunitas. Ya, alhamdulillah sudah 4 tahun komunitas kami berjalan. Komunitas kami ini fokusnya di literasi baca tulis. Itu mungkin sedikit perkenalan dari ulun. Jadi kan Pian sudah lawas tentang literasi. Jadi menurut Pian nih tentang krisis literasi itu kayak apa? Ya, okay. Jadi saat ini kayaknya salah satu masalah yang paling banyak itu krisis literasi. Kalau kita baca-baca biasanya di TikTok ada orang yang komen melenceng dari konteks video, pasti dibalas, ih sekarang ini memang krisis literasi, minim literasi. Ya kalau pasti kita tuh bingung apa garang yang dimaksud dengan krisis literasi. Sebelumnya kita pahami bersama dulu. Kalau dulu yang namanya literasi itu membaca menulis. Kalau sekarang itu maknanya sudah bergeser. Yang namanya literasi itu adalah kemampuan memahami sesuatu. Jadi kalau di Kemendikbud di Indonesia itu ada 7 literasi yang diakui. Yang pertama literasi baca tulis, kemudian literasi berhitung numerasi. Kan bahari itu calistung, baca tulis berhitung. Sekarang baca tulis itu satu jenis literasi, calistung atau numerasi itu beda lagi berhitungnya itu. Kemudian ada literasi sains, ada literasi digital. Nih paling banyak kan di zaman era digital ini. Kemudian ada juga literasi finansial. Kalau kita sudah bisa memahami tentang literasi finansial, kita tidak terlalu kagok, tidak terlalu gugup nih habar-habar ada krisis, habar-habar ada karena kita sudah punya kecerdasan finansial, karena kita sudah memahami literasi finansial. Kemudian ada juga literasi budaya. Literasi budaya apa? Indonesia ini homogen. Banyak orang-orang, banyak budaya. Ya jadi ada yang namanya kecerdasan budaya melalui literasi budaya. Dan terakhir, literasi kewarganegaraan. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan krisis literasi? Krisis literasi kalau menurut saya pribadi, pendapat saya, krisis literasi itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengelola informasi. Hari ini, kalau dulu anggaplah tahun 2000 ke bawah, 90-an lah. Itu kita sulit mendapatkan informasi. Satu-satunya cara kita mendapatkan informasi ya lewat koran. Soalnya ada TV ada, HP ada, HP jarang ada, iya. IG makinnya. Nah, pada saat itu informasi yang sampai ke kita hampir bisa dipastikan 70% valid. Nah, sedangkan sekarang
Di tahun 2026 nih khususnya, kita itu kebanjiran informasi. Jujur. Dari subuh aja, nah dari Bu Hanfian bangun subuh sampai jam berapa ini? Jam 10. Berapa banyak informasi yang Bu Hanfian dapatkan? Membuka satu sosial media IG aja sudah kayaknya kalau kita jabarkan 100 informasi ada kalau lah. Nah, itu kita kebanjiran informasi. Kalau kita krisis literasi, kita kada bisa cara mengolah informasi itu, ya akhirnya apa? Sabaretaan kita terima, kada bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang hoax, mana yang fakta. Nah, itu kayaknya kalau ditanya tentang krisis literasi. Tapi kan kayak kita tuh harusnya tuh Ketujuh baca. baca Iya. boleh. Tapi kenapa wah ini tuh orang tuh kebanyakannya tuh kuliah baca itu namanya Inggih. Itu sudah jadi masalah umum kayaknya lah. Masalah umum apalagi di Indonesia tahun 2024 itulah. Dari data Indonesia ini minat bacanya yang nomor 2 dari belakang. Indonesia ini minat bacanya nomor 2 dari belakang. Bayangkan Pian. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa jadi orang kita nih jarang membaca? Satu, akses. Setelah pengalaman kami nih 4 tahun loh, kegiatan kami di komunitas ini, yang paling utamanya lapak baca. Lapak baca kami ke desa, lapak baca di lapangan. Ada yang suka datang lapak baca? Kayak bilang lah. Jadi kami biasanya hari Minggu itu mengadakan lapak baca. Kami mengampar buku pakai terpal diampar-ampar buku. Itu kami melihat sebujurnya orang-orang kita, masyarakat itu ketujuh membaca. Kami bawa ke desa yang maksudnya jauh lah desanya dari Kota Muntai. Ketujuh aja orang membaca. Tapi kenapa orang itu kalau ditakuni pian ketujuh lah membaca, kada ketujuh aja. Soalnya pian membaca buku kada, kenapa? Kada ada bukunya. Yalah, pian dari desa mana? dari Kota Raden Ulo. Dari Hulu kampung aja kota aja masih pian bang. Muara Tapus termasuk sana lah. Adalah perpustakaan desa. Sebenarnya setiap desa itu ada perpustakaannya, tapi mungkin itu salah satunya juga kada terekspor. Ya banyak orang kada tahu jadinya. Dan juga pengalaman kita lah buku-buku yang ada di sekolahan, di perpustakaan sekolah, buku pelajaran. Buku pelajaran itu kan ada menariknya. Dari halus kita nih sudah dicekcoki di kepala, belajar itu menakutkan. Membaca buku sama dengan belajar. Kadang jadi tekanan batin. Jadi ketika kami membawakan buku biasanya loh, buku kami tuh memang buku-buku anak-anak yang berwarna-warna. Itu anak-anak itu senang banget Bian. Bahkan yang malah kami kada patah semangat sampai hari ini, itu komunitas kami ini semuanya dana pribadi. Kada dapat bantuan dari mana-mana, dana pribadi. Kenapa kami semangat benar? Karena ketika melihat anak-anak itu melihat buku-buku yang berwarna-warna, buku-buku yang menarik, mata buahnya itu berbinar-binar. Wah, melihat itu tuh, ya Allah, kayaknya ini kebahagiaan yang akan kami jaga. Kebahagiaan ketika melihat anak-anak senang, semangat melihat buku. Ditanya ketujuh pian baca buku, kata ketujuh. Pian biasanya baca buku apa? Buku pelajaran tuh yang tahu. Tahu tuh pian pada ada buku kayak ini. Kada tahu. Ya kalau kada tahu Perpustakaan sekolah tuh kadang jarang benar ya. jarang benar buku-buku bahari, buku cerita ya kalau buku-buku bahari. Itu satu. Aksesnya orang-orang kada dapat buku itu kemana cari buku? Toko buku yang ada di Amuntai ini mungkin ada, tapi akses untuk ke toko buku itu pun orang kayaknya lah kalau kita lakukan penelitian, setengah dari masyarakat HSU ini kada suka toko buku. Kemudian lagi, itu yang pertama. Yang kedua, harga buku mahal. Harga buku itu mahal. Sebuah kontradiktif sih sebujurnya. Satu sisi kita disuruh harus banyak membaca. Minat baca harus tinggi. Harus senang. Literasinya harus bagus. Satu sisi yang lain, Pak, harga buku larang. Harga buku itu, buku anak-anak. Buku yang paling mahal yang suka kami beli, buku anak-anak. Isinya singkat. Benar. Kisah-kisahnya itu paling
satu halaman itu paling berapa paragraf, berapa kalimat. Harganya paling mahal. Sedangkan minat membaca itu harus ditanamkan sejak dini. sejak usia masih 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kalau bisa dari masih bayi itu kan ada ini buku bayi. Buku bayi itu tuh buku yang mahal tuh. Padahal isinya apa? Ada gambar sebuting apel. Untuk mayoritas masyarakat menengah ataupun menengah ke bawah, buku itu barang yang mewah. Buku itu barang yang mewah gitu. 1 kilo beras ini berapa? Berapa harga? 1 kilo beras. Setelah kami berhitung 60.000 lah. Nah, 16.000. Nah, 1 kilo beras 16.000. Sedangkan harga buku-buku anak itu 70, 80. Berarti hampir berapa kilo tuh? Nah, sedangkan 1 kilo beras cukup untuk makan 1 minggu. Membeli 1 buku berapa minggu yang makan? Nah, banyak benar itu salah satu hal yang masih menjadi problematika kita. Kenapa jadi orang kita nih bukan malas membaca sebujurnya, kadang mau membaca. Mungkin itulah yang mengulah minat baca rendah di Indonesia. Semoga kita ke depannya ini semakin banyak orang-orang yang melek bahwa membaca itu penting. Semakin banyak orang-orang yang mau gabung di bikin komunitas kah, atau membuat kayak bahan dari tema misalnya kan bagus nih ngangkat tema tentang literasi, bagus. Barangkali ada dari bahan karena kayak apa kalau kita ngadakan kegiatan ke desa dan juga membawa buku supaya makin banyak orang-orang yang melihat bahwa buku itu menarik loh gitu. Nah, bahan ada yang banyak besi buku kita sumbangkan ke panti asuhan atau mana, bisa. Jadi lo kan Jepian tadi salah satu yang mengolah rendahnya literasi membaca itu kayak harga buku yang masuk mahal. Jadi itu ada dampaknya kayak orang mengira baca buku itu membosankan. Ya, kenapa jadi orang tuh banyak menganggap lah buku tuh bosan baca buku lah. Ya, itu kayak Ulun jelaskan di awal, karena banyak orang menganggap membaca buku itu sama dengan belajar. Sedangkan dari kecil ya sudah ditakut-takuti. Banyak anak-anak ini dari halus, mamanya tuh mengikuti kayu, bila ikam gak ada juara, awas. Ya kalau harus belajar apa? Baca buku. Bosan ini pasnya sudah dewasa, remaja, dewasa. Ya kan tujuh baca buku. Karena itu akan mengulahnya seolah-olahnya itu lagi belajar. Iya tertekan, jadinya berarti aku nih baca buku ini sama dengan belajar. Itu kalau salah satunya bosankan. Kemudian ada juga membaca loh. Kenapa jadi orang tuh lebih ketujuh menonton? Lebih ketujuh nonton daripada membaca. Karena Niola ada dapat mana sesuatu yang terbagus, ada yang bagus kita menurut dalam neuroscience. Neuroscience tahu kalau ilmu tentang otak. Ilmu tentang otak. Kenapa jadi membaca itu aja membosankan, melelahkan lah? Karena dalam ilmu neuroscience, aktivitas membaca melibatkan banyak bagian otak sekaligus. Yang pertama, bahasa. Ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bukunya lain bahasa Banjar, lain bahasa Banjar yang kita sering gunakan. Kemudian memori. Ketika kita membaca, memori kita harus berputar tuh. Putar-putar. Fokus. Kita harus fokus ketika membaca. Ya kalau fokus satu titik. Kemudian imajinasi. Imajinasi itu kan ketika membaca sambil membayangkan. Iya, sambil membayangkan. Makanya Jepian tadi berkisah ketujuh baca novel. Kenapa Jepian ketujuh baca novel? Karena tergantung kisahnya kayak rame. Iya, karena kisahnya rame. Ya kalau lawan imajinasi Pian kalau membayangkan. Makanya orang kita ketujuh sesuatu yang dekat. Misalnya novel-novel anak-anak remaja yang masih SMP. Ketujuh baca cerita tentang pacaran. Ketujuh baca cerita tentang kisah-kisah monyet, cinta-cinta monyet. Kenapa? Karena itu yang dekat dengannya. Ya kalau itu tadi, kenapa aktivitas membaca itu tuh membosankan? Salah satunya karena ada traumatik masa kecil. Kemudian ditanamkan dari halus bahwa membaca itu menyenangkan. Kalau berkisah tentang Ulun lah, tentang keluarga Ulun, sebetulnya memang Mama Abah itu orang yang ketujuh membaca.
Jadi ulun itu waktu ulun mulai bisa membaca buku yang memang membaca ya, itu dari umur sebelum preschool, dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun ulun sudah bisa membaca. Kenapa? Karena mama abang suka membaca. Yang ulun lihat di rumah itu ya buku bobo. Awalnya itu mungkin melihat mama abah asiknya membaca buku, cuma melihat gambarnya aja. Kalau Bahri ada majalah Bobo. Bu Ambiar tahun berapa lahir? 2006. 2006 ya? 2005 sudah masih ada lah majalah Bobo. Sama aku enggak. Majalah Bobo itu tuh majalah anak-anak. Jadi isinya itu banyak warna, kemudian ada cerita-cerita kayak apa ya bahasanya itu, cerita bergambar lah, cerita bergambar. Karena lo merasa dibacakan memang seru, tapi lebih seru lagi kalau membaca sendiri. Jadi jam mama, tapi ini dikisahkan pang lah kalau ulun umur 4 tahun ulun ingat. Ini dikisahkan mama kalau Bahar itu dibilang gini, kalau Happy kan panggilnya Happy ya, panggilan masa kecil, panggilan kecil ulun. Kalau Happy mau membaca sendiri aja. Kalau mama abah bacakan ya yang bukan sini bacakan aja yang ulun terima. Kalau Happy mau lebih banyak ekspor membacanya, ekspor buku-buku yang lain, cerita-cerita yang lain, baca sendiri. Jadi ulun memang tidak diajarkan membaca dari BABA, TATA, tidak, tapi langsung. Nah, itu banyak orang-orang masyarakat kita itu yang kada dapat pengalaman itu. Pengalaman membaca dari usia dini tadi Jepian, dari usia dini banyak yang kada tahu itu. Kemudian juga kenapa jadi membaca buku itu membosankan? Buku itu kebanyakan strukturnya di awal itu pembuka, kemudian ada ceritanya itu, baru ada apa namanya itu ya? Kayak ada cobaannya lah biasanya kan? Apa? Lupa lu ngarannya nah. Di tengah-tengahnya itu buku itu biasanya awalnya itu datar karena pendahuluan, baru karena ceritanya bergejolak-gejolak. Nah, banyak orang yang berhenti di halaman 1 2 karena merasa di halaman 1 2 ini kayak membosankan. Alurnya bosan loh, dan alurnya kan iya cepat ambil kesalahan kita kalau kita nonton di TikTok cepat benar langsung. Nah, kalau di buku kan ada proses, itu membutuhkan apa tadi ya namanya belajar tadi, deep learning, deep reading, membaca mendalam. Itu mendalam kita membaca iunyar. Kemudian apalagi yang mengulah buku itu membosankan. Karena buku itu, kalau kita membaca buku, itu yang dilatih kemampuan mengolah otak. Jadi diolah terus, otaknya diolah terus, sedangkan kalau kita menonton, kita cuma mengonsumsi. Kita lebih ketujuh mengonsumsi daripada mengolah. Nah, itu mungkin kenapa jadi membosankan. Nah, Kak, wah ini tuh kan orang kebanyakan membaca tuh lewat media sosial lo, kayak di X, di TikTok, Instagram. Nah, apakah membaca caption atau tweet itu termasuk literasi? Tahu kayak Pak? Atau kadalah kayak itu. Nah, termasuklah juga itu membaca ya. Kalau ditanya termasuklah membaca, masuk itu baca, sama aja pada membaca ya. Kalau tapi ketinggalan Ben tadi nyembet ada yang ngarannya tweet. Oh iya. Tahu lah tweet yang dari IG. Iya tahu. Nah, kalau X lu nggak tahu lah. Kalau tweet ulun penggemarnya kayaknya. Karena ada lagi sebetulnya selain tweet itu Quora. Quora itu tulisan-tulisan panjang. Tapi panjang, kalau di tweet itu kan singkat-singkat aja. Sebetulnya itu termasuk aja juga, termasuk dalam membaca. Tapi itu apa ya bahasanya? Awal. Kita bisa menjadikan membaca di sosmed itu, membaca di IG, membaca di tweet tadi, membaca di Quora, ataupun baca di Wattpad misalnya. Di banyak loh aplikasi novel ini. Itu sama aja sebetulnya membaca. Sama aja, tapi bisa kita jadikan sebagai gateway atau apa yo, pintu gerbang untuk masuk ke membaca yang lebih mendalam lagi. Baca mendalamnya apa? Membacanya buku. Itu mungkin kalau ditanya sosial media, baca sosial media masuk aja juga. Lawan juga perbedaannya lah kalau kita membaca di buku, lawan kita membaca lewat sosial media, tweet dan lain-lain tadi. Itu biasanya informasinya singkat. Langsung. Itu
kada mengurangi salah. Itu tuh kada membuat kita, kada melatih daya, apa ya bahasanya tadi tuh ya? Daya kita berpikir kritis. Nah, nggih. Kalau kita di buku tadi kan karena kita memikirnya mendalam, akhirnya mau kada mau kita ada proses demi proses, step demi step, yang harus step demi step yang kita lewati lah untuk kita mendapatkan informasi. Kalau kita membacanya lewat caption tadi atau lewat thread tadi, itu langsung singkat aja kayak itu. Nah, Oh, jadi kalau membaca caption tuh salah satu cara juga untuk meningkatkan minat membaca. ya termasuk juga itu Oke. membaca caption tuh gerbang awalnya lah. Tapi kan kayak kita tuh sudah ada nih niat lah di sana membaca, tapi kayak ada ke distract lain gitu, ngantuk, Iya. misalnya, suruh kuitan, suruh makan. Timbul kan itu baca lah. Atau di tengah baca kayak kulir. Ya tadi Bisa bosan, timbul-timbul tinggi. bosan gitu nah. Iya. Itu ada ingat ya. Ada ingat lagi sampai mana aja bacanya. Rancak itu tuh sudah banyak tuh orang yang mengalami gitu, kan berhentian aja. Apalagi ulun nih di rumah lah oleh sebagai jadi apa ya, di rumah tuh jadi ratunya di rumah tuh kan, mau kada mau lo gawian ada terus. Inggih, habis itu pulang anak baca buku nih kabila lagi waktunya. Kayak seharian ini kegiatan full kegiatan, karena semua tulak ke sini ada kegiatan, tulak ke sini sampai ke rumah. Kayaknya mau masak pang nah. Ya kalau bingung jadinya kayak apa cara kita nih supaya hendak membaca terus supaya terbiasa membaca. Supaya membiasakan diri itu. Pagi pengen kuliah. Pagi kuliah. Habis itu karena paginya misalnya begawi. Siangnya malamnya uyuhan aja lagi. Ya kalau kayak apa caranya supaya ketujuh membaca? Yang pertama cari teman. Cari teman atau gabung ke komunitas yang orang-orangnya ketujuh membaca. Jadi kita tuh akan merasa misalnya Wahan pian kada ada membaca hari ini atau dalam seminggu ini kada ada lalu membaca karena minggu kena bertemu kakawanan pian adalah sudah membaca. Pian baca apa minggu ini? Aja. Lalu kita tuh kayak gila aku kada ada membaca minggu ini. Itu bisa jadi pengingat kita. Karena kami kayak di komunitas tuh kan, di komunitas ulun tuh kalau misalnya pas lapak baca itu sekalian diskusi. Itu ditembaki satu-satu. Pian baca buku apa minggu ini? Ulun baca buku tentang ini aja. Oh, rame lah. Iya, rame gini. Lalu timbul diskusi. Coba kalau misalnya ada baca buku minggu ini, kadada, sumpahnya Huti kadada baca buku. Itu. Jadi, cari komunitas atau cari tempat lingkungan yang ketujuh membaca. Satu. Kemudian yang kedua, yang paling ngalih itu memang mencari waktu untuk membaca. Tapi jangan mencari waktu untuk membaca, luangkan waktu, ciptakan waktu. Sama kayak jangan jangan menunggu kesempatan datang, tapi ciptakan kesempatan itu. Kayak apa caranya? Misalnya nih kita membaca, kayak ini lagi ada waktu kita menunggu, sempat kita baca buku. Kemudian anak guring. Buku tuh anak diga awak. Baca buku dulu. Mbak tuh kayak ngantuk apa guring. Kemudian juga di rumah andak buku di tempat yang nyaman kita mengambilnya. Dimana kayak kami misalnya sambil bermasak-masak ya kami andak di higa dapur di rumah ulun itulah sebujurnya bahambur buku tuh di mana-mana kan alhamdulillah ulun dan suami ada berisi perpustakaan tuh di perpustakaan itu sudahnya dah buku seberataan di kamar sama aja buku di dapur sama aja juga isinya buku. Kenapa jadi tahambur buku di mana-mana? Ya tadi menciptakan kesempatan membaca toh mahadang mandi membaca buku, imbahnya mandi lagi aja. Andak buku kahiga, mahadang memasak sambil maharu-haru kami nyambal, kan berjualan martabak lo. Oh, iki kadang Ada kalau melihat ya. menunggu sambil baca. Iya, menunggu sambil baca. Itu juga salah satunya. Kada cuma kami berdua aja kayak itu yang sambil menyambal di rumah sambil bola adonan kada kau pasti baca. Kada cuma kami aja yang melakukan banyak hal sambil membaca, tapi kami juga hendak orang-orang semakin banyak yang tahu bahwa ini waktu-waktu kosong daripada melamun baik membaca. Jadi di martabak kami itu, kalau Bapak bisa melihat, itu ada kami sediakan meja, kami sediakan buku. Kan martabak perlu waktu loh untuk masak kayak itu. Nah,
bukan antri. antri loh, iya. Jadi kami ada queue buku-buku. Jadi kalau misalnya orang-orang menghadangi martabak itu orang kawat sambil membaca. Nah itu salah satunya menciptakan waktunya. Kita yang meluangkan waktu nih sebelum mandi misalnya 1 halaman kah, dan juga jangan hendak membaca tuh nih ulun kada suka aja membaca, hendak membaca tiba-tiba langsung membaca sejarah filsafat barat. Langsung Kepala berat membahas. berat, iya jangan. Membaca itu dari yang ringan-ringan aja, kan apa pertama-tama ulun baca komik One Piece ketujuh, oh ya sudah kan apa. Kemudian atau misalnya ulun ketujuh novel-novelnya siapa misalnya lah, kalau lu ketujuh Terelie. Misalnya ulun mulai dari novel Terelie, kada apa-apa kah? Pak, bagus. Kada perlu banget harus memaksakan membaca buku-buku ilmiah. Kayaknya dulu step by step, kemudian juga cari buku yang paling relate dengan kita. Nih, kalau misalnya lagi ada masalah di mental health, biasanya ulun lagi down banget. Semester ini nilai ulun rendah. Biasanya nilai-nilai ulun selalu tinggi. Oh, ya sudah kita cari buku tentang self healing. Kita cari buku tentang kayak apa sih caranya berdamai dengan diri sendiri. Kayak apa caranya supaya kita tuh meningkatkan potensi diri kita tanpa terfokus ke kegagalan. Pasti semangat tuh bahan membaca. Kemudian kalau misalnya bahan pian lagi pusing, ulun nih selesai kuliah begawi apa, ulun nih setelah kuliah usaha apa, cari buku tentang finansial. Cari buku tentang, oh banyak loh peluang usaha, bahkan untuk ibu rumah tangga dari rumah aja bisa loh apa aja. Pasti bahan-bahan akan merasa lebih tertarik dengan buku itu, akan lebih relate. Tuh, ya tadi membacanya kada perlu sekali duduk 30 halaman kada usah. 1 halaman aja kada apa-apa. 1 pojok aja kada apa-apa. Tapi bisa kada ingat ke ai, nukar pembatas buku. Ada lagi pembatas buku. Amun ulun random banar pangaran membaca buku tuh di mana-mana kayak itulah kami tekana sendok lah. Jadi pembatas buku tekana macam-macam Jadi kadang ada pembatasan. Iya, dari buku biasanya ada, boleh itu kada perlu lagi kita nukar pembatas buku ya kalau nah itu mungkin cara supaya kita tuh ketujuh membaca. Ketujuh membaca terbiasa lah, habit gitu, membangun habit membaca. Ya, apalagi untuk orang-orang yang mau memutuskan kayaknya ulun mau meningkatkan minat bacaan ini sudah merasa otak ini terlalu banyak distract lah dengan kebanjiran informasi tadi. Jangan langsung porsi besar, dosisnya jangan langsung ganal. Ya tadi kayak kita minum obat juga sedikit-sedikit ya kalau bertahap lah bujur bertahap dosisnya dari yang paling kecil dulu baca majalah aja kah dulu. Karena hari ini 1 halaman, esok tambah 2 halaman, esok tambah 3 halaman, 100 hari bahan itu selesai 1 buku. Dan yang paling penting selesaikan 1 buku pertama berhentian, paksakan sebosan-bosannya. Bosan lo tadi lo bisa bosan banget. Tanpa jadi kisahnya nih ini kata nyambung lalu. Paksakan aja dulu karena kita belum ketemu premixnya kah biasanya tuh. Belum ketemu lagi yang titik kita merasa oh ini seru loh kayak gitu. Lawan juga wah ini kan kita itu sering menonton video pendek. Video pendek itu. Jadi otak kita itu terbiasa dopamin. Dopamin itu salah satu belum lupa apa pokoknya dopamin itu tuh salah satu di bagian di tubuh kita lah yang merespon kesenangan. Sel dopamin kah? Nah, itu ya itu kan merespon kesenangan dengan instan. Itu suka dengan video-video pendek kayak TikTok, kayak drama Cina. Nah, drama Cina kan banyak orang yang suka. Padahal kisahnya kayak itu gitu aja, tapi singkat benar. Timbul-timbulnya sudah bakal lahir. Iya tetep dah. Tapi senang. Kenapa jadi senang? Karena dopamin kita terpenuhi. Biasa itu jadi kayak Iya, iya. Kesenangannya ke situ. Jadi salah satu caranya itu juga buhan pian kalau sulit konsentrasi biasanya kalau orang sudah terbiasa nonton video pendek kayak rancak nonton TikTok dan kada terbiasa membaca buku yang panjang-panjang ataupun sesuatu yang bersifat mendalam menganalisis itu biasanya ada yang namanya pembusukan otak. Sudah dengar brain rot? Iya, kerusakan otak. Jadi usahakan kalau ulun lah ketika ulun sudah merasa kayaknya ulun ini kebanyakan nonton TikTok deh. Selain membaca buku, salah satu caranya itu menonton podcast yang panjang.
podcast itu kan biasanya podcast itu kan jenisnya sebetulnya sama aja kayak buku panjang, membutuhkan konsentrasi yang lama. Nah, jadi ataupun menonton film yang panjang-panjang. Jangan lagi dibiasakan menonton yang 30 detik. Nah, dibatasi lah kayak itu. Nah, itu mungkin. Apakah ada pesan penting kesan kekawanan yang malas membaca nih? Atau kayak ada alasan, aku ada waktu lagi gesan baca. Iya, iya. Ada kapsen. Ah, Satu hal yang harus kita sadari bersama, di era digital ini, membaca itu ada lagi kemampuan akademik, tapi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan, kayak yang sampaikan di awal tadi, bertahan di banjir informasi. Ini informasi banjir nih, banyak macam-macam. Bagi pemimpin mahasiswa, wajib banget baca buku. Oke lah membaca buku, membaca kitab, terserah aja ya kalau. Yang penting sesuatu yang apa tadi, analisis ya, mengolah, melatih daya analisis bahan. Karena lah orang-orang yang minim literasi itu lebih mudah ditipu. Satu. Kemudian dimanipulasi, lekas benar. Karena kan tidak berisi apa bahasanya tuh, penghalang lah, ada basic bentengnya lah, ada basic kekuatan. Kemudian juga kalau ada hoax tuh lekas benar. Pasti bahan pian suah melihat orang-orang di suatu daerah yang mana daerah itu sedikit ya tertinggal, pendidikannya rendah, minat bacanya rendah, pasti hoax dengan mudah menyebar di situ. Judul merajalela. Kemudian apa lagi? Pinjol. Banyak yang terjebak ke pinjol. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk membatasi diri dari hoax, dari informasi itu tadi. Banyak yang dapatkan akses untuk ke pengetahuan yang seharusnya mereka miliki. Seharusnya, kayak Bu Hanpian sudah tahu, sudah letterlek lah itu, sudah tahu, ini pinjol, yang ngarannya judi, ya kada mau menang. Ya kalau, tapi orang-orang yang kada tahu, orang-orang yang memang inya kada belajar, mana inya tahu? Mudah ditipu. Makanya di era sekarang itu penting banget membaca. Ya tadi, supaya kita kada mudah didustai orang, kada mudah ditipu. Kemudian juga bukan cuma melatih, bukan cuma menambah pengetahuan. Ya pastilah membaca buku untuk menambah pengetahuan, tapi bukan cuma itu, juga untuk melatih analisis, melatih daya analisis bahan pian, melatih daya berpikir bahan pian. Karena orang yang ketujuh membaca, satu, konsentrasinya bagus, dua, tutur bahasanya banyak, karenanya banyak berisi kosakata. Kemudian apalagi membuka perspektif terhadap dunia. Kalau ada kata-kata itu, salah satu kata-kata yang paling suka kutip, reading book is another way to see the world. Jadi membaca buku itu adalah cara lain untuk melihat dunia. Ya mungkin hari ini kita belum kawal datang ke Eropa, tapi dengan kita membaca buku tentang Eropa, kita sudah tahu tentang sedikit banyaknya budaya di sana, sedikit banyaknya kearifan lokal di sana. Nah itu, jadi penting banget membaca buku. Harus malah bukan pian baca buku. Mahasiswa tuh minimal lah sebulan tuh satu buku paling kada. Itu minimal banget sudah tuh. Nggih. Oh, berarti membaca buku tuh sebenarnya banyak manfaatnya. Banyak banget. Jadi kan pian salah satu pegiat literasi. Adakah salah satu buku yang bisa pian rekomendasikan? Saran buku lah, kayak lah rekomendasi buku ya. Apa ya lah, soalnya kalau ditanya tentang rekomendasi buku ini kan sama kayak makanan lah, buku ini sesuai selera masing-masing gitu. Nah, tapi kalau untuk buku-buku yang mental health psikologi itu biasanya untuk usia bukan piannya masih kuliah ramai itu, tentang pengembangan diri, self development, bukan self improvement. Apa bukunya seperti kalau filosofi teras itu bisa sebuah seni bersifat bodoh amat, ada sama lihat bukunya, ada sebuah seni bersifat kayak itu rasanya judulnya lah kalau nggak ada salah. Kemudian bisa juga buku-bukunya lupa lah nangarasidin. Itu tentang personality. Buku tentang personality itu bagus juga. Tentang cara kita menyikapi karakter seseorang.
Nah, bisa coba Ben cari-cari itu buku-bukunya. Kemudian kalau misalnya novel, bisa juga kalau tadi ada Bagi Salo, bisa coba Ben memulai dari novel aja juga supaya lebih nyaman. Novel atau cerpen. Bisa yang menurut ulun recommended banget itu buku-bukunya Habibur Rahman. Kalau dari segi Islami, ya bukunya Habibur Rahman, bukunya Asma Nadia. Nah, itu tahu lah Habibur Rahman, kawai kalau yang ayat jin. Ketika kita bertasbih, nah itu bagus buku-buku Sidin itu. Kemudian buku-bukunya Asma Nadia, tahu Asma Nadia? Sudah dengar? Suhana, nggak tahu. Penulis ya sini lah. Buku-buku Sidin itu bagus juga. Bentuk binian gitu. Nah, karena kada keluar buku buhan Sidin itu kada keluar dari koridor Islam. Tapi kalau mau pengetahuan umum, membaca buku tapi kada berasa belajar, itu dari novel-novelnya Terelie yang seri Pulang Pergi. Nah, itu ramai itu. Kemudian itu ada actionnya, gitu. Nah, ada actionnya, ada pengetahuan tentang shadow economy, tentang pengetahuan literasi finansialnya juga ada. Kemudian buku ulun ini penggemar Terelie, bang lah, novel-novel Terelie yang bahan pian yang mau tentang cinta. Ini kan lagi masa-masanya lah gitu. Nah, buku tentang kamu, novel tentang kamu, karyanya Terelie. Bagus tuh. Tentang kita penerimaan hidup. Di situ juga ada sejarahnya PKI, komunis, partai komunis, tentang sejarah, tentang itu sampai akhirnya Sidin ketika meninggal ternyata sebatang kara, tinggal di panti, tapi untuk orang tua itu namanya panti lah. Panti jompo ya, tinggal di panti jompo di Paris, ternyata punya warisan saham itu berapa triliun uangnya. Kenapa jadi punya warisan saham? Karena ternyata uang yang beliau hasilkan dari bekerja itu ditanamkan ke saham, dibelikan saham. Itu kan jadi literasi finansial juga bagi kita tuh. Mungkin itu sih dari ulun untuk buku, untuk rekomendasi buku gitu, nah untuk awal-awal. Oh, berarti Kak membaca itu kada seburuk yang dipikirkan orang-orang. Kata saya membosankan itu. Di sosmed, membaca di lewat sosmed itu kada seburuk itu juga kalau Ya. tapi mun kalau tuh membaca lewat buku fisik juga. Ya. Soalnya kalau kita membaca lewat buku fisik itu ada aroma-aroma yang kita cium nih ketika nih lagi membalik buku. Apalagi kalau buku baru. Walaupun buku itu mahal, harganya harus nabung dulu baru bisa beli. Tapi pas membuka unboxing membuka aroma dari kertas itu. Itu nikmat yang akan Buhan Pian dapatkan ketika Buhan Pian senang membaca. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Apakah teman-teman yang menonton podcast ini sudah ada gambaran nih buku yang hendak dibaca? Jadi, Ustazah, apakah ada pesan terakhir pesan penonton? Ya, untuk para penonton nih, penonton podcast inspiratif tadi ya namanya ya. Oke, sedikit pesan. Jadi di masa saat ini, di era digitalisasi ini, orang yang kalah itu bukan orang yang punya banyak informasi. Tapi orang yang kalah itu adalah orang yang tidak mampu memahami informasi itu dengan benar. Tidak mampu menerima atau memilah informasi dengan baik. Karena itu, hari ini, membaca bukan lagi tentang kemampuan akademik. Bukan lagi tentang kebutuhan di sekolah ataupun hobi, tapi menjadi kewajiban, kemampuan untuk bertahan dan berpikir kritis. Jadi buat teman-teman yang di rumah, yang lagi nonton ini, di sekolah, di kampus, ataupun di mana aja, mulailah membaca, walaupun dari satu lembar pertama, barangkali dari satu lembar pertama yang dibaca dengan baik, dibaca dengan mendalam, itu akan mengundang buku-buku lain untuk teman-teman lahap. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan segala ilmunya dan mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa membaca dan lebih gemar membaca. Kami selaku host pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya Siti Wulandari dan saya Izatul Muhibbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.